Nah, nomor 3 itu diambil dari buku An-Nas wal Khitab wal Ijra Baugren, terjemahan Tamam Hasan. Terjemahannya Tamam Hasan. Jadi yang dimaksud dengan al-qasdu itu apabila satu pembicaraan itu mengandung sikap orang yang membuat teks tersebut. Apa sikapnya atau tujuannya begitu? Karena teks yang dibuat itu merupakan satu bentuk bahasa juga. Jadi bahasa itu ada kalimat, ada teks, ada diskursus. Kalau dianalisis hanya dari segi kebahasaannya saja formal, itu namanya nahwunya nahwul jumlah, nahwul kalimat. Tetapi kalau dihubungkan dengan 7 unsur yang mengelilingi yang sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu, maka tidak lagi disebut sebagai jumlah tetapi dianggap disebut sebagai nas, teks atau diskursus al-khitab. Jadi teks atau al-khitab itu merupakan bentuk bahasa min suwaril lugha, bentuk bahasa. Qasada biha antakuna nasson, yang ditujukan, yang dia maksud sebagai teks. Di mana teks itu ya tamatta'u bisabqi. Ini bahasa kuno, sabek. Sabek itu seperti mencetak, ya, merapatkan, gawe apem, gawe kue lumpur di kono cetakane, gawe apa namanya bikang dan sebagainya, itu sabakaya sebiku, atau membuat cincin emas dan sebagainya itu dicetak, itu namanya asabku. Jadi kalimat itu kalau sudah menjadi teks karena diliputi oleh unsur-unsur yang menjadikan dia teks, itu persyaratannya harus asabku. Sabku itu istilah Latinnya adalah kohesif, rapat. Jadi sebuah kalimat itu diproduksi tidak amburadul, ada kerapatannya, ada asabku, seperti dicetak. Itu yang berhubungan dengan lafal, yang dikatakan dengan asabku atau koheren, kohesif, ya. Wal iltiham, ya, iltiham itu melekat, seperti alhama yulhimu itu ngelas antara dua besi kemudian disambung menjadi satu, itu alhama yulhimu. Dari kata itu adalah alahem. Lahem itu juga rapat, nempel. Istilah ini adalah istilah yang diciptakan oleh Tamam Hasan al-Iltiham, yang bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya disebut dengan koheren. Nah, kalau koheren itu rapat, tapi dari segi makna, maknanya koheren. Maknanya itu rapat, ada kontinuitas, ada kronologis. Di dalam menceritakan sesuatu, sebuah narasi, sesuatu yang diceritakan, narasi itu harus runtut. Itulah namanya al-iltiham, harmonis atau melekat atau rapat, ya, dan sebagainya. Yang dimaksud adalah koheren. Ada kohesif, ada koheren. Kalau kohesif asabku itu mencakup pelafalannya, ada wawu, atof dan sebagainya, ada al takrif dan sebagainya. Nanti kita bahas tersendiri poin asabku. Kemudian al khabku, nah, ini yang disebut dengan al iltiham, melekat. Makna ini dari segi makna. Wa anna mithla hadan nasi wasilatun min wasaili mutaba'ati khittatin muayyana.
Nah, teks yang dibuat maknanya harus runtut, kronologisnya juga runtut, itu merupakan media untuk mengikuti satu jalan tertentu dari sebuah kalimat. Sebab sebuah kalimat itu dilontarkan secara horizontal, meluncur, dan itu harus runtut, harus harmonis, pentakbirannya sampai akhir. Nah, itu. Jadi teks itu merupakan satu media bagaimana mengikuti sebuah pemikiran tertentu untuk sampai pada tujuan terakhir. Nah, tujuan terakhir inilah yang dikatakan dengan al-qasdu. Al-qasdu. Jadi dapat dikatakan sebuah teks kalau dia mengandung al-qasdu. Nah, kalau biasanya ketika kita menganalisis nahwu baik secara struktural atau transformasi, itu tidak menyinggung apa yang dimaksud oleh mutakalim, tidak ada. Hanya kata per kata saja, bagaimana kata per kata itu disusun, hubungan kata yang satu dengan kata yang lain secara formal, tidak dalam komunikasi. Kalau dalam komunikasi mesti ada qasdu, ada unsur-unsur subjektif orang yang melakukan yang menciptakan nas tersebut. Itu dapat ditelusuri di bukunya Baugren, Robert Baugren yang tebal itu, judulnya Nas wal Khitab wal Ijra, teks dan diskursus dan prosedurnya, oleh Baugren, Robert Baugren, ya, asalnya berbahasa Inggris, bukunya tebal, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Tamam Hasan. Wayan toliku mafhumul qasdi inda Grace min anna kulla hadatin sawaun kana lughawiyan am ghairu lughawi imma ayyakuna muhtawiyan ala niyatid dilalah wa imma alla yakuna muhtawiyan alaiha. Fatarakumul ghamam yadullu ala anna sama qad tumtiru. Bertitik tolak, intolako yang toliku itu bertitik tolak. Bertitik tolak dari konsep al-qasdu ini, ya, apa yang dimaksud oleh si pembicara. Menurut Grace itu nama lengkapnya Paul Grace, ya, dia menganjurkan dan juga yang menciptakan satu prinsip dalam pragmatis, apa yang disebut dengan prinsip-prinsip kerjasama, mabda'ut ta'awun. Ada harus kerjasama, ya, ada 4 unsur. Unsurnya dari segi kualitas kalimatnya, kemudian kuantitasnya, kemudian relevansinya, terus satu apa itu lupa saya itu unsur-unsur itu yang harus meliputi sebuah teks, dan ini yang disebut dengan mabda'ut ta'awun atau prinsip kerjasama, prinsip kerjasama. Itu Paul Grace itu beliau menciptakan mabda'ut ta'awun itu pada tahun 1939. Sudah lama. Apa yang dimaksud dengan al-qasdu? Min anna kulla hadatin sawa'un kana lughawin am ghairu lughawi. Setiap event, setiap kejadian, setiap peristiwa, baik itu peristiwa bahasa, itu buku apa kok ireng lu, Pak? Dari
dari Nazaruddin yang minatu faidatul wudhu. Oh, yang di anu itu ya. Iya. Oh, di ada 100 apa itu masalah kebahasaan itu. Faidatul lughawiyah. Menarik. Ya, ada peristiwa-peristiwa Tambah ceramah itu. termasuk enggak membackup ceramah. Tambah ceramah. Ya, ceramah tapi di backup oleh ilmu-ilmu kuat ceramahnya. Kebelur kiri udah. Jadi sekali lagi, apa ucapan Grace? Min anna kulla khadatin, bahwa setiap event, setiap peristiwa, ya, sawa'un kana lugawiyan, baik peristiwa ini adalah peristiwa kebahasaan, itu yang disebut di dalam ilmu sosiologi sebagai interaksi simbolik, ya. Interaksi simbolik, ya. Berinteraksi dengan simbol, dalam hal ini simbolnya adalah bahasa, ya. Baik itu peristiwa kebahasaan am ghairu lughawi atau bukan kebahasaan, imma ayakuna muhtawiyan ala niyatid dilalah, baik kejadian itu muhtawiyan berisi tujuan yang bermakna niyatud dilalah, ya. Baik mempunyai tujuan, wa imma alla yakuna muhtawiyan alaih, baik yang tidak bertujuan. Fatarakumul ghamam yadullu ala anna sama qad tumtiru, numpuknya awan di langit yadullu ala anna sama qad tumtiru, itu menunjukkan sebagai tanda bahwa langit itu akan hujan. Tandanya apa? Tandanya kalau awan itu numpuk tebal menjadi hitam. Wakhmiraru wujudnatil adra, yakni al-khojal, merahnya kedua pipi anak perawan, al-adra, yakni al-khojal, itu mempunyai arti malu-malu. Al-khojal, khojal itu malu. Khojul itu orang pemalu, itu bahasa Arabnya khojul, pemalu. Sakur, fahadanil khadatsani lauma dilalah, kejadian merah pipinya seorang wanita dan menumpuknya awan di langit, tarokum itu akumulasi, numpuk, itu sebagai tanda dua kejadian yang mempunyai makna. Nah, begitu juga ketika orang berbahasa itu pasti punya makna, punya tujuan. Itulah Grace. Walakin laisa wara'ahu maqasdun, ya, bisa juga tanpa maksud, tujuan. Wa qauluna li ahadin nas iqra, perkataan kita misalnya kepada seseorang iqra au aglik albab yatahkamu fi qasdun, itu dikontrol. Kita mengatakan iqra aglik albab, itu dikontrol oleh maksud-maksud tertentu. Nah, disinilah kesamaannya atau kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh apa yang dinamakan dengan sosiologinya Max Weber. Max Weber itu mendefinisikan satu interaksi sosial itu ada maksud-maksud individu, maksud subjektif, mempunyai maksud subjektif. Ya, sampean pergi ke teman sampean mesti punya maksud tertentu. Nah, Max Weber dari mana? Mungkin ngene ngrungokno kiai ngomong innamal a'malu binniyat, mungkin itu. Sebab setiap pekerjaan itu mempunyai niat tertentu.
tujuan. Punya tujuan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amal yang dimaksud dalam hadis ini adalah amal ibadah. Mengapa ada ma soalnya? Innama, bukan semua pekerjaan. Hanya amal-amal ibadah. Sebab innama itu adatul khasri. Adatul khasri. Hanya amal ibadah lah yang harus dengan niat. Nah, kemudian niat ini dipertentangkan secara bahasa, ada nawa, ada azama. Kalau azama itu sebelum mengerjakan sesuatu, tapi kalau nawa itu tujuan tertentu yang dibarengi dengan pekerjaan, muqtarinan bil fi'li. Ya. Sapi. Nah, di sini ya. Jadi ada al-qasdu. Dikatakan nas, teks, atau dikatakan sebagai khitab, diskursus kalau ada maksud-maksud tertentu. Mengapa? Karena maksud inilah yang mengendalikan makna kalimat. Yang mengendalikan makna kalimat. Salah satunya adalah al-qasdu, sebab nanti ada 7. Ya, ada al-qasdu, ada at-tanas, ada al-maqamiyah, ada maqbuliyah, terus ada i'lamiyah, terus ada asabqu, terus ada al-khabqu, itu jangkep. Jangkep. Faunaka farqun bainad dilalah. Ada perbedaan makna dalam sebuah kalimat. Contohnya hudu'il lail. Apa hudu'ul lail itu? Tenangnya malam. Tapi apa yang dimaksud tenangnya malam? Nahrun Nil, Sungai Nil. Itu kalau kita teropong dari segi jumlah kalimat, ya cuman artinya Sungai Nil, ya sudah selesai. Tapi ketika mengutarakan kata-kata Sungai Nil itu apa yang dimaksud? Nah, itu ada maksudnya. Wa baina nisbati hadi dilala ila sa'in ma mithlu lafana hudu'ul laili. Lafa ya lufu itu lafif, meliputi. Lafana hudu'ul laili. Kita diliputi, kita diselimuti oleh tenangnya malam. Loh, apa maksudnya? Au syaratna ru'yatu nahrin Nil. Menggembirakan saya melihat Sungai Nil. Wal qasdu ini syaratnya. Dari kata-katanya itu tadi, ya. Lafana hudu'ul lail atau syaratna ru'yatu nahrin lail. Wal qasdu wa tausil hadal maf'ul ilal mutalaqqi. Maksudnya adalah kata-kata tersebut dilontarkan, dihubungkan konsep Nahrunil dengan ru'yatu Nahrinil tadi kepada orang yang mendengar, yang menerima, mutalaqi. Au rubbama kana al-qasdu wa talabu syai'in ma yaqibuhu istijabah. Atau yang dimaksud dengan kata-kata lafana hudu'ul lail atau syaratna ru'yatu nahrinil, yang dimaksud adalah meminta sesuatu. Ayo, apa yang diminta? Sampai tafsiri sekarang. Lafana hudu'ul lail. Kita diliputi oleh tenangnya malam. Apa? Jaluk selimut dulu. Jaluk selimut berarti. Jadi tidak sekedar memberitahukan kalau sekarang ini udaranya dingin. Enggak. Itu kalau menurut Austin namanya lokosi saja, talafut saja. Tapi maksudnya adalah minta selimut. Atau kalau rumah-rumah di Amerika ya biasanya diobongno tungkuan dulu, apa namanya? Ya. Perapian, yakni anget.
Tapi kalau zaman sekarang itu heater. Waktu saya di Saudi dulu asrama itu kalau musim dingin jadi panas, AC heater gitu ya. Kalau musim panas jadi dingin. Lah iku kan perpindahan ngono iku gak dipindah sampai petugas itu gak dipindah. Jadi panas tambah panas. Berpindah. Mestinya kalau musim dingin dipindah ke panas, kalau musim panas dipindah ke dingin. Supaya panas tetap panas tambah panas. Itu terjadi. Nah, jadi ketika kita mengucapkan lafana hudu'ul lail, kita diliputi, kita diselimuti oleh tenangnya malam. Itu bisa memberitakan sekedar talafut saja yang disebut oleh Austin sebagai lokosi saja, atau minta selimut, atau minta di setelno heaternya, atau jaluk minta kopi hangat. Nah itu ya macam-macam. Nah, macam-macam. Itu talabu syai'in ma yaqibuhu istijabah, meminta sesuatu kemudian diikuti oleh respon tertentu. Respon orang yang mendengar. Oleh respon orang yang mendengar tadi itu istijabah. Ya Allah. Dan inilah jadi erat sekali bahasa itu dengan fenomena-fenomena sosial. Karena cetak birunya itu sama dengan sosiologi, sama. Karena bahasa itu alat interaksi, sosiologi itu juga interaksi juga. Nah, kalau tidak interaksi itu bukan sosiologi, tidak sosial, berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kalau Emil Durkheim yang kemudian diterjemahkan menjadi Al-Lugha wal Kalamnya Ferdinand de Saussure, itu ada fakta sosial yang mana individu-individu dalam masyarakat tertentu itu mengikuti fakta-fakta ini, terutama adat istiadat. Dalam masyarakat Jawa itu kalau ada orang tua kita berjalan di depannya, kita harus membungkukkan badan. Kalau enggak, itu dianggap kurang ajar. Nah, itu juga fakta sosial. Semua siapapun yang berjalan di depan orang tua di masyarakat itu mesti membungkukkan badan. Ya, membungkukkan badan ketika ada orang tua itu merupakan sistem. Nah, kemudian Muhammad berjalan itu parol, Ali berjalan parol, ya, Abdullah berjalan di muka orang tua dengan membungkukkan itu parolnya. Jadi sistemnya itu tetap. Makanya dikatakan kalau dalam bahasa Arab biasanya itu sabit, tetap, sistemnya tetap. Yang berubah itu adalah parolnya. Al-aqlul jam'inya, main society-nya tetap, tetapi kenyataannya itu yang selalu berbeda-beda. Dalam bahasa pun juga begitu. Jadi apa yang dimaksud al-qasdu itu adalah bisa juga talabu syai'in ma yaqibu istijabah, meminta sesuatu diikuti dengan respon. Wa alaihi fa inna maqsadiyatan nassi la tatamatsalu fi mujarradid dilala al-kamina fihi wa innama tatamatsalu aidan fi niyyati munsi'in nassi. Jelas sekali ini, fi an yusila hadid dilala ilal mutalaqi. Ku coleten iki rek. Wa
alaihi fa inna qasdi ya itu maksudnya di sini ini qasdu itu. Saya tak baleni mana ya? Wa alaihi fa inna maksudiyatan nasi, sebuah intention dalam teks tertentu itu tidak terwujud la tatamatsalu fi mujarradid dilalah, hanya dalam makna yang tersembunyi. Fi mujarradid dilalah al-kamina, kamana yakmuni itu tersembunyi. Yang tersembunyi dalam teks itu. Bukan hanya maknanya itu. Wa innama tatamatsalu, tapi terwujud pada apa yang dimaksud oleh orang yang menciptakan nas tersebut, yaitu apa? Di mana nas ini disampaikan kepada orang yang mendengarkan, orang yang dituju, mutalaqi. Ini sudah maksudnya al-maqsudiyah. Ketika sampai menganalisis sebuah kalimat nahwul jumlah, tidak memperhitungkan ini, enggak sama sekali. Yang penting jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kalau fi'liyah fi'il fa'il kemudian diikuti oleh mukammilat, suplemen, takmili, atau jumlah ismiyah misalnya. Hanya itu saja. Lalu apa yang dimaksud oleh mutakalim tidak lagi dibahas. Itu nahwul jumlah. Tapi kalau nahwul nas harus dipetani apa yang dimaksud oleh si mutakal. Wa min thamma yara ad-doktor Tamam Hasan anna laghwal kalam wa khaswahu wa kalama sakron wal mukrah wan na'is wal mukhti laisa min qabilin nasi. Pendapatnya Dr. Tamam Hasan bahwa sesuatu yang dimasukkan lagho dalam satu pembicaraan, wa khaswahu yang disisipkan, wa kalamu sakron omongannya orang mabuk, wal mukrah omongannya orang yang dipaksa, wa nais omongannya orang yang ngantuk nais, atau wal mukhti omongannya orang yang salah, laisa min qabilin nas, itu tidak dianggap sebagai teks atau diskursus, bukan. Karena apa? Karena itu semuanya kosong daripada al-qasdu, qasdul mutakallim. Tapi nanti ada yang ini, ada yang apa? Ada yang tidak setuju dengan perkataan begini. Wa yastadillu bi hadits, dalil hadis ono dalile. Rufi'a an ummati al khata fasyan wa mastukrihu alaihi. Itu juga rufi'a an ummati, enggak dosa apabila salah, lupa, nisyan, wa mastukrihu, dan orang yang dipaksa. Gak ono mana itu sing apa ya? An-Naim itu mana itu loh. Balik Majnun. Balik Majnun iya. Kayak iku apa dari apa Ibu? Al-Qalam. Oh iya, Rufi Al-Qalam ya. Iki Rufi Al-Umat ya ono mana? Riwayat lain ben iki ya. Tidak salah. Dua, rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah fi sunani hadits raqam 2033. Yaitu bab kitabut tolak. Oh, kitabut tolak. Padahal ini yang KUA gitu ya, kitabut tolak. Jadi nek dipeksone enggak terjadi tolak ya, enggak ya. Nek sakron enggak. Atau dalam keadaan marah biasanya enggak ono ya. Waktu ulang yang hakimnya enggak boleh memutuskan ada marah. Yang hakimnya atau sejenis marah. Enggak. Loh, nek sing ngomong tolak tuh ki dalam keadaan marah, misalnya bertengkar terus marah, itu terjadi tolak enggak? Oh, tolak ya.
Enggak, Pak Durmam enggak. Iya. Jumhur ulama masuk. Dia kan ada itu mainnya dan Biar hati-hati. Jadi Iya. tidak tolak-tolak. Bila no gitu. Sendiri bisa. Jadi hujud hujud. Gurauan atau gurauan. nggak sore. Ruwiya an umati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Fa idza lam yatahaqqaq al qasdu lam yatahaqqaq. Kalau tidak terjadi, tidak ada al qasdu, juga tidak dinamakan nas. Jadi unsur yang pertama juga al qasdu. Makanya Austin itu membagi 3. Jadi ada yang tidak punya al qasdu, sekedar memberitahukan saja. Ada yang punya al qasdu, yang disebut dengan lokosi perlokosi, lokosi ilokosi, yang disebut dengan ilokosi, mempunyai maksud tertentu. Ilokosi. Fa idza lam yatahaqqaq al qasdu lam yatahaqqaq an-nas. Kalau tidak terwujud al qasdu, maka tidak terwujud juga teks bil makna istilahi loh ya, bil makna istilahi. Makna nas temenan. Sebab mutawakkil itu membagi nas itu ada yang jumlah, yaitu diberi tanda nas 1. Dan ada nas yang memang diskursus nas 2. Jadi kalimat sekalipun itu juga dianggap sebagai nas juga, tapi yang pertama. Waqat i'tarada Dr. Ahmad Afifi. Ya, Dr. Afifi ini i'tarada. Apa i'tarada itu? Protes. 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 Nggak setuju dengan ucapan siapa? Tamam Hasan tadi itu, yang dianggap orang yang mabuk, orang yang terpaksa, orang yang ngantuk, orang yang salah itu dianggap tidak nas. Karena apa? Tidak ada al-qasdu. Ya. Nah kalau Afif ini tidak mau Afif ini. Ya Allah, ini bisa di-download, tipis cuma 100 berapa halaman Afif, tapi kurang enak cetakannya, kurang enak. Saya cetak ini buku ini. Kurang jelas. Nah itu sudah jelas nemen niku kode-kode. Enggak, tapi gak ojo dia enggak. Diwaca itu gak enak, moto gak enak. Dr. Ahmad Afifi ala kalamid Dr. Tamam Hasan. Dia protes. Wa abda amamau katsiran minal khadar. Dia menampakkan kehati-hatian, banyak kehati-hatian di depan Tamam Hasan. Limadha? Li'annal mukraha fi ra'yihi, sebab orang yang dipaksa menurut pendapatnya Asif itu ayaksidu makulatahu, yang dimaksud perkataannya, wa kadzalika an-nasi, orang yang lupa, wa kadzalika al-muqti, orang yang salah, waqta hadithihi, ketika dia berucap itu, rubbama adda lahwal kalam qasdan au haqqaqa hadafan. Barangkali dia juga menyisipkan sesuatu dalam pembicaraan itu dengan maksud tertentu, atau mempunyai tujuan tertentu. Au haqqaqa hadafan. Hadafan itu goal atau tujuan. Walihada sa'ubal hukmu alaihi bil lahwi. Maka itu sulit untuk ditentukan apa itu termasuk lago atau tidak. Apa lago itu. Ansitu wasma'u li'annau haqqaqa mi'yariyatal qasdi, sebab dia juga mempunyai standar maksud tertentu juga. Tapi maksudnya apa yang lainnya. Walidha yu'minu bima dhaba ilai syarri, makanya dia
percaya dengan apa yang menjadi pendapatnya Shirley. Shirley itu muridnya siapa itu, John Austin. Kalau John Austin itu membagi al-kalam itu lokusi, ilokusi per lokusi. Kalau Shirley itu jadi 5, tidak 3. Termasuk di dalamnya itu berjanji, itu ada sendiri. Janji. 5 gak apa lah. Min annal khalat al aqliya mitlu al i'tiqad wal khauf wa tamanni wal raghba wal hubbu wal karahiyah wa ra'a qasdiyah. Sebab ya status akal, keadaan akal seperti i'tiqad, percaya sesuatu, wal khauf, takut, tamani, angan-angan, raghbah, keinginan, al-hubbu, cinta, wal karahiyah, benci. Nah, di belakang kalimat ini semuanya itu ada maksud-maksud tertentu, maksudiyah. Wasabab ana yajibu antakuna haula say'in ma. Sebab kata-kata itu muncul pasti tentang sesuatu, ada merespon sesuatu. Wa min huna yakunu lil mukrah wan nasi wasakron maksudiyah. Oleh karena itu maka orang yang dipaksa, wan nasi orang yang lupa atau orang yang mabuk, gendeng, maksudiyah itu ada tujuannya. La min khilalil mutakallim lakin min khilalin nasi. Tujuannya itu dapat dipreteli dari sela-sela teks, bukan dari mutakallim. Idza tahaqqaqat lahu ma'ayir an-nasiyah. Apabila bisa dikatakan sebagai sebuah teks, maka maksud itu mesti mempunyai maksud. Perkataan apa itu mesti mempunyai tujuan, mempunyai maksud. Tetapi bukan maksudnya mutakallim. Jadi juga patah juga apa yang dikatakan oleh sahabat tadi itu. Kalau Tamam Hasan ekstrim dia, ekstrim tidak punya maksudiyah tadi. Orang yang dipisah, orang yang mabuk, orang yang ngantuk, orang yang ngantuk dan sebagainya, tidak maksudiyah, tidak punya maksudiyah. Tapi Afif menerangkan itu semuanya ada maksud, tapi maksudnya ya mungkin ambigu. Berarti maksudnya itu muncul daripada nas. Wa nahnu nuwafiqu Dr. Ahmad Afifi. Ya, ini oleh si pengarang buku itu dia cenderungnya kepada Ahmad Afifi. Bukunya Soklat warnanya. Ala anna maqsadiyatan nas bin nadhar ila i'tiqadi munsi'in nas wa bin nadhar ila ma yahmiluhun nas min hadafin ayyan kanat halatul mutakallim. Kananya kana tam ini, enggak butuh khobar. Bahwa fi i'tiqadi nasun yahmilu maknan wa hadaban. Walidzalika waqa'a Dr. Ahmad Afifi fit tanaqud hinama matsala linnas alladhi khala minal maqsadiyah wa min thamma la yu'adu nassun. Oleh karena itulah maka Dr. Ahmad Afifi itu kontradiksi, at-tanaqud itu kontradiksi, saling berlawanan. Ketika dia memberikan contoh teks yang tidak ada maksudiyahnya. Wa min thamma la yu'adu nassun. Oleh karena itulah maka tidak dianggap sebagai teks. Di qauli syair seperti syair ini, wa lisal madumma wa ya laita aina halana wa faha. Ini sekedar ngomong doa tapi karena arti ini dan maksudnya. Oke. Kita baleni
Wa nahnu nuwafiqu Dr. Ahmad Afifi. Kami setuju dengan Dr. Ahmad Afifi bahwa maksudiyatan nas binadhar ila itiqadi munsiin nasi, bahwa maksud tujuan daripada nas itu tercover melihat dari apa yang diyakini oleh mutakallim, dan juga ini wa binadhar ila ma yahmilu nas min hadafin ayyan kanat halatul mutakallim, dan juga melihat apa yang dimuat oleh teks tersebut, yaitu tujuan-tujuan teks itu ayyan kanat halatul mutakallim, apapun keadaan mutakallim, baik sadar maupun tidak sadar, gendeng ataupun waras, ngantuk atau terjaga, salah atau benar, tidak menganggap mutakallim, tapi apa yang dibawa oleh nas. Jadi dua dia melihatnya, maksudiyah itu bisa ditinjau dari mutakallim, itu yang jelas, atau dilihat dari teks tersebut. Sebab apapun keadaan mutakallim itu pasti ketika dia mengucapkan itu pasti mempunyai maksudiyah tertentu. Walidzalika waqa'a Dr. Ahmad Afifi fit tanaqud. Oleh karena itulah Dr. Ahmad Afifi jatuh dalam kontradiksi ketika dia memberikan contoh teks yang khola minal maksudiyah, yang kosong dari intention, yang kosong dari tujuan, maksud dan tujuan. Wa min tsama la yu'addu nasson, dari situlah maka tidak dianggap sebagai nas kalau tidak ada al-maksudiyahnya. Tapi ini lebih luas. Kalau Tamam Hasan tadi itu kalau tidak ada maksudiyah tidak bisa dianggap sebagai nas. Kalau ini bisa juga, tapi tanakut juga. Apapun keadaan mutakallim, tapi yang dilihat daripada teksnya tersebut pasti ada maksud. Nek di buku ini Al-Fiqhi itu ada contoh-contohnya Al-Quran nanti. Ini aja nanti ada nanti pembahasan di akhir itu ayat-ayat Al-Quran itu ada. Kalau ayat Al-Quran mutakallimnya siapa? Ya Allah. Seperti kita kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, apa sekedar memberitahukan doa ya? Abasa wa tawalla, merengut, enggak mesem blas, wa tawalla berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Itu kan asbabul wurudnya Nabi itu ketemu dengan pembesar-pembesar orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang mana itu? Makanya pembesar-pembesar. Tiba-tiba muncul orang buta, siapa namanya itu? Abdullah bin Maktum. Apa lain? Balik itu. Ada hubungannya dengan ada kaitan kuas Al-Qur'an. Iya. Berarti Allah itu tidak hanya memberitahu kalau Nabi Muhammad itu ketika itu memberikan apa dalam keadaan merengut dan sebagainya, tidak sekedar memberitahukan tapi mengecam itu, mengecam, mencela Nabi Muhammad karena merasa gengsi. Loh ini wong umat Muhammad itu wong buta, wong gak duwe kan. Dikecam abasa wa tawalla. Tetapi Nabi mestinya itu kan aib, mesti kan disembunyikan, ojo ditokno. Mesti ini kan enggak, tapi enggak. Nabi tetap di amanah. Iya. Tetap amanah loh.
tetep Karena ya. hitopnya di bahasa. Nah, iya. Lah seperti ini, wahalisal matumma waha ya laita aina lana wafaha. Oke. Waha lisalma, aduh Salma, aduh Salma, aduh, semoga dua matanya milik kita wafaha, lana wafaha. Ya apa? Apakah ini dianggap sebagai nas atau tidak? Sakron. Tapi ya mesti orang maksudnya Mas yo, sekalipun waha li Salma. Sair ya. Biasanya kalau ngelindur sebelum tidur itu ngapain gitu? Nah, mulanya ngelindur bareng apa termasuk diskursus nas itu enggak punya maksud. Yang tahu maksud Postur yang tahu, tidur. postur naik. Sebelum tidur itu jangan yang tahu maksudnya. Ya, apa yang dimaksud oleh perkataan itu namanya al-qasdu. Idlam yungkol al-bait fi ra'yihi ma'rifah walam yuhaqqiq hadafan. Idlam apa itu? Yungkol. Walam yangkul al-bait ini bukan rumah, artinya bait ini ya. Walam yangkul al-bait fi ra'yihi ma'rifatan. Tidak memberitahukan apa-apa. Bait ini tidak memberitahukan apa-apa. Lam yangkul al-baitu fi ra'yi syair ma'rifatan. Tidak membawa informasi apa-apa. Walam yuhaqqiq hadafan, enggak punya tujuan, enggak punya maksud. Li'anahu laisa wasilatan min wasaili mutaba'ati khittatin muayyana atau khutta muayyana lil wusul ila ghayatin bi ainiha. Sebab syair itu bukan merupakan media untuk mengikuti khitta muayyana, jalan pikiran tertentu yang bersifat horizontal, meluncur begini, khitatun muayyata lil wusul ila ghayatin bi ainiha, untuk sampai pada maksud dan tujuan tertentu. Falam yahtawi al-bait ala hadafin wa khuttatin li tahdidil hadaf. Bait itu tidak sama sekali mempunyai tujuan, dan untuk menentukan tujuannya apa. Walam yuqaddim ma'rifatan muayyana, tidak memberikan informasi tertentu. Faftaqadan nasiya, maka bait tersebut kehilangan ketekstualannya. Kharaja an dirasa an-nahwiyah an-nasiyah, maka studi terhadap syair itu keluar dari nahwun nas, kembali saja kepada nahwul jumlah, nahwun nas. Fahuwa la ya'uddu qaula syair nasson, dia tidak menganggap perkataan syair di atas sebagai teks. Lihuluwihi minal maksudiyah, karena tidak ada tujuannya. Alatihya min ma'ayiri, di mana al maksudiyah itu termasuk salah satu kriterianya. Fihin anau ya'uddu kalamul muqra wal muqti wan nasi wasakron nasson. Di sisi lain dia menganggap perkataan orang yang dipaksa atau salah atau lupa atau mabuk itu dia menganggapnya sebagai teks. Li'annahu atau li'annal maksudiyah mutahaqqiqah fi. Hunya tak coret ini. Ada coretan hunya itu. Hunya yo al maksudiyah. Li'anna al maksudiyah mutahaqqiqatun fi dhannil mutakallim. Sebab al-maksudiyahnya itu terwujud dalam persangkaan orang yang mengucapkannya. Fa kaifa yahkumu ala qauli syair bi anna fi hukmil lahwi. Lalu bagaimana kita menghukumi satu perkataan seorang syair kalau kita menghukumi bahwa perkataan puisi tersebut di atas itu sebagai lawun aja, sebagai perkataan.
In lam yangkul makrifatan au hadapan, apabila tidak mentransfer lam yangkul makrifatan au hadapan, tidak mentransfer informasi atau tujuan. Ala yuridu syair an yusila maknan muayyanan ilal mutalaqi, apakah penyair tersebut tidak menyampaikan makna tertentu kepada orang yang mendengarnya. Wa an yu'abbira amma fi nafsi min hubbin wa nahwihi tujaha insanin muayyan, apakah dia tidak mengungkapkan dalam dirinya, dalam hatinya tentang cinta atau semacamnya terhadap tujaha, ya bacanya tujaha bukan tijaha. Tujaha insan kepada, tujaha itu pada, tujaha hadil mas'alah. Tapi sebetulnya yang benar tijaha itu. Apakah ketika dia mengungkapkan hal tersebut dari hatinya, bahasa Arab itu tidak boleh begini ya. Yu'abiru an amma fi qalbihi. Nah, bukan. Tapi fi nafsi. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam hatinya. Qala fi nafsihi, dia berkata dalam hati. Bukan wa qala fi qalbi, enggak. Salah, ungkapan salah. Nah, yang benar itu dia berbicara dalam hati, wa qala fi nafsi. Bukan fi qalbi. Selera Indonesia. Nah, selera Indonesia kalau fi qalbi. Tapi terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang baik adalah dia berkata dalam hatinya, sekalipun teksnya itu nafsi. Gitu. Coba aja sampai baca novel, baca apa mana, tidak pernah mengucapkan wa qala fi qalbihi, amma fi qalbi, tidak ada, amma fi nafsi. Tapi kalau kita terjemahkan yang mengikuti hukum Indonesia, berkata dalam hati. Dia berkata dalam dirinya, ya enggak? Enggak bahasa Indonesia. Dalam hati sih ngono. Nafsu jiwanya. Ya tapi nek Arab nafsi. Bukan fi qalbi. Wa hal nafham minal maqsadiyah allati yatahaddatsu anha ulama'un nasi anal mutakallim awil katib yuridu an yusila hadapan aw maknan muhaddadan la yambaghi an yakhida anhu bal yambaghi an nafhama minal maqsadiyah anal mutakallim awil katib yuridu an yusila ilal mutalaqi maknan huwa fi ra'yihi hadafun wa ghayatun bi ghaddin nazar an kauni hadal makna dzabalin au qimatin ladai al mukhatibin atau mukhatabin ini apa ya? Mukhatibin ini mutakallim. Mukhatibin bukan mukhatabin loh. Kalau mukhatabin orang yang menerima nas. Tapi ini yang dimaksud mukhatib, orang yang berbicara, mutakallim. Coba lihat ya. Mana tadi ya? Wahal nafham, apakah kita paham maksud dan tujuan yang diperbincangkan oleh ulama unas, ya, pakar-pakar teks atau pakar-pakar diskursus, bahwa si pembicara atau penulis awil katib yuridu an yusila hadafan au maknan muhaddadan, bahwa si pembicara atau si penulis itu ingin menyampaikan tujuan tertentu, layam bagi an yakhida anhu, dia tidak boleh keluar atau melenceng dari tujuannya. Hada yakhidu itu melenceng. Bal yang bagi an nafhama minal maqsadiyah, tetapi kita pahami bahwa al maqsadiyah, tujuan, anal mutakallim wal katib yuridu an yusila ilal mutalaqi maknan huwa fi ra'yi hadaf.
Jadi yang dimaksud dengan al-maqsudiyah itu dia ingin menyampaikan makna sesuatu wes. Itu aja. Pokoknya ada tujuan, ada makna yang terkandung dalam teks itu yang ditujukan kepada orang kedua. Ya sudah, itu namanya adab. Bal yang bagi an-nafhum aminal maqsudiyah anal mutakallim bil katib yuridu an yusila ilal mutalaqi maknan huwa fi ra'yihi hadapun. Jadi seseorang ingin menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain, itu ya sudah merupakan tujuan, maksud itu sudah. Huwa fi ra'yihi hadapun aw ghayatun bi ghaddin nazar. Ghadda yahudu itu memejamkan mata tanpa memandang, bi ghaddin nazar an kauni hadal makna, apakah makna di dalam teks ini zabalin penting sekali, au zaqimatin atau mempunyai nilai ladai mukhatabin itu ya, bukan mukhatibin. Zabalin au qimatin ladai al mukhatabin, bukan mukhatibin ini. Sebab tadi sudah beberapa kali mengucapkan mutakalim atau munsiun nasi. Kalau begitu itu sudah mutalaki atau mukhatabin, bukan mukhatibin. Bahasa Arab itu bisa ngene, mukhatabin atau mukhatibin. Repot. Nah, ini yang dimaksud nanti yang menjadikan ambigu, apakah kita baca mukhatibin atau mukhatabin. Ada di antara 7 ini yang dinamakan iklamiyah, informasi. Ini nggak masuk teks, nggak masuk kriteria iklamiyah karena masih mengandung ambiguitas. Sebab nanti kriterianya kalau teks itu dianggap teks kalau iklamiyah, mempunyai makna informatif. Tapi kalau sudah 2 gini ihtimal, itu enggak. Thumma inna Dr. Ahmad Afifi lam yangkul nassal abyad kama waradat fi kutubil lugha mansuba ila rukba wal ujla au abil ghaul wa ya wa lisal mabum wa yal makna law atana nilnaha ya laita ainaha lana wafaha bi thamanin nurdi nardo bihi abaha inna abaha wa abaha itu mertuanya bapak-bapak ya qad balagha fil majdi ghayataha. Itu Audah Kalmasal Syekh Muhammad Mufiddin Abdul Hamid Idatu Salik ila tahqiqin. Ini buku saranya apa namanya Ibnu Aqil juga. Ahmad Afifi tidak menukil teks syair ini, puisi ini sebagaimana yang ada di buku kebahasaan milik Rukbah. Rukbah itu salah seorang penyair juga, tapi zaman Umayyah, Rukbah atau Al-Ujla au Abil Ghaul. Konfliknya seperti kita ini. Cuman yang dinukil oleh Ahmad Afifi kan indukur tok wa halisal matuma wa bial makna lau atana nilnaha. Enggak secara komplit. Alam takhmil hadil abyad hadafan muayyanan yuridu syair tausilahu ilan nas. Apakah bait-bait puisi di atas itu tidak mengandung tujuan tertentu di mana si penyair ingin menyampaikannya kepada orang? Pasti beraduna hadil abyad, kalau kita jauhkan bait-bait di atas anda iratin nusus dari circle teks, ya ja'aluna nastabaidu kullama warada anil arab min qasaid ghazaliyah ra'i'ah
sawara fiha askabu wa masyairohum wa awatifahum tujaha mahbubati. Ya, kalau apa namanya, kalau kita jauhkan puisi seperti itu ya, dari lingkaran teks ya, tidak kita anggap sebagai teks karena tidak ada maksodianya, hanya perkataan-perkataan gitu aja. Ya ja'aluna nastabidu kullama barada anil Arab, maka kita juga akan menjauhkan syair-syair yang datang dari Arab, yaitu qasidah ghazaliyah. Al-ghazal itu ghazaliyah. Al-ghazal itu tema syair yang ditujukan kepada, yang tujuannya merayu wanita, itu ghazal. Ya. Seiling lim, menghadap ya. Kalau yang ditujukan meratapi orang yang meninggal namanya ar-rotha. Tapi kalau untuk memuji seorang namanya al-madah, ada punya dewi. Kalau guyonan itu al-hazliyah. Ada lagi apa ya, ghazal, ada madah, ada rota, atau ada hija. Hija itu kalau mencaci. Hija iya, hija. Nah, kalau kita menjauhkan puisi di atas, maka kita juga akan menjauhkan syair-syair yang dari Arab, yaitu ada puisi merayu wanita yang bagus, indah, sawarofiha askabu wa masairohum, di mana orang Arab itu menggambarkan perasaannya, emotionnya, wa awatifahum, kepada wanita-wanita yang dicintai, pada kekasihnya. Itu macam-macam. Tarosafna min rosfatin hunna fihi akhla minat tauhidi. Tarosafna min famin rosafatin hunna fihi akhla minat tauhidi. Ini syair ini dikecam oleh ulama-ulama. Karena apa? Karena syair ini mengandung apa ya, pelecehan terhadap agama. Padahal kalau sastra, seni itu art for art, seni untuk seni, jangan dihubungkan dengan norma keagamaan, dengan yang lainnya. Jadi ada slogan namanya art for art, seni al-fannu lil fanni. Ya. Kalau syair ini itu bagus, seni kalau dari sini, tapi dari segi keagamaan itu sangat merendahkan. Tarosafna min famin rosafatin. Ketika kita mengecup seorang perempuan dengan beberapa kecupan, itu lebih manis, lebih enak daripada membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Coba. Ayo coba. Ayo. Nah ya itu. Jadi siji untuk ngilangno. 212 itu. Tarosafna min famin rosafatin hunna fihi akhla minat tauhid. Akhla itu lebih manis. Ya, bagus daripada indahnya indah. Tapi nek sampai terjemahan hilang enggak sampai. Nah, ya karena tidak memandang seni sebagai seni. Apakah seni ada hubungannya dengan nek biyen waktu dosenku Al-Azhar orang muring ini, orang muring. Jadi kalau sekalipun indahnya sampai sak langit, kalau sudah menabrak qimatuddin itu sudah min asqati sakitin. Min asqati sakitin ya. Jadi kalau seni misalnya musik, indah dan sebagainya. Kalau musiknya dihukumi nadanya harmonis, enak didengar dan sebagainya. Nah, sudah itu seni. Jangan dihubungkan dengan agama, dengan politik, dengan macam-macam. Ya itu slogan umum loh, mendunia itu. Art for art itu, al-fannu lil fan.
Kalau dalam apa pemerintahan yang negara-negara Islam bisa hukum mati. Saya tanya gitu. Apa Abu Nuwas itu bicara masalah khomer apa itu juga masalah khomer juga. Al-Khomriyat itu Abu Nuwas, bukan Abu Nawas ya, Abu Nuwas itu penyair zaman Abbasiyah yang dia tenggelam dalam kehidupan malam, yes, kemaksiatan dulu lah. Tapi akhirnya dia tobat. Ilahi lastulil firdausil ahlan. Oh no, yang khomer muji-muji khomer dia ada. Dia hafal sekarang nggak hafal. Kifana bagi min dzikrul habibi wa qaumali bisiktil liwa baina tahuli wa qaumali walailin kamaujil bahri arqasudulahu alayya bi anwa'il humumi litabtaliya bina lapo. Enggak, aku apal ngono nek aku dadi mubalek, kamu duduk mubalek ya dikalu apa. Iku digawe anu hal ya ceramah iso laris iku lho kifana bagi min dzikrul habibi. Tarosopna min rasapate lho nabi. Gak ono wong pikir mari ngono. Nah, jadi kesimpulannya baik kalau syair-syair ini dianggap sebagai nas apa enggak. Kalau dilihat dari segi kosdianya itu hanya perkataan-perkataan yang meluncur saja, kelihatannya begitu. Jadi tidak ada al-kosdianya. Tapi apapun niat maksud daripada mutakalim pasti setiap teks itu mesti punya maksud. Kalau itu enggak, syair-syair jahiliyah itu bukan teks semuanya. Syair itu tidak. Itu namanya al-qasd. Sudah, ini selesai ya. Jadi kriteria pertama, kapan dianggap sebagai teks? Kalau mempunyai al-qasdu. Tapi ada lagi yang tidak qasdul mutakalim diperluas lagi. Pokoknya setiap teks sudah dianggap ada maksudnya wis. Jadi al-qasdu. Yang kedua sekarang at-tanas. Halaman selanjutnya. Tanas itu interteks. Ini sudah dipraktekkan oleh para mufassirin itu sebagai al-munasabah. Munasabah itu surah baina surah. Munasabah. Jadi orang-orang ilmu mufassir itu ini apa enggak ya ada terakhir itu ulama-ulama al-mufassirin itu sudah dianggap sebagai sebagai nasyun, orang-orang yang orang-orang yang pragmatis ahli teks gitu semua. Karena dia kadang-kadang bilangnya mufassir maksud wal murad indallah anu ya. Kadang al murad wallahu a'lam kan itu yang dimaksud al murad di situ yakni qasdul mutakallim. Kemudian turunnya itu dianggap sebagai situasionalnya yang melingkupinya. Yang mereka menamakannya asbabun nuzul. Itu sudah semuanya sudah komplit kalau dikatakan sebagai mereka itu ahli teks, bukan sebagai kalimat saja. Tata'addadu ta'rifat an-nassi bisakrin am baina nuqat wal lughawiyyin. Definisi tentang tanas intertek itu banyak. Secara umum definisi itu diungkapkan oleh kritikus dan orang-orang ahli bahasa.
bainan nuqat wal lughawiyyin. An-nuqat itu jamak naqid. Naqid itu pengkritik. Ilmunya namanya an-naqdu. Namanya mata kuliahnya dulu an-naqdul adabi, kritik sastra. An-naqdul adabi kalau di fakultas adab. Naqdun nas. Ghairu anha tadhhar. Ghairu anha tudhiru hadha tafa'ul wa ta'alluq wal iltiqa wa tadakhul al-lafzi awil maknawi bainan nas sin ma wa nususin ukhra sabaqathu. Ghairu anha hanya saja ghairu anha. Nek ma'ana padahal ghairu anha hanya saja hal tersebut tudhiru hadat tafa'ul, menampakkan interaksi, pertemuan di antara teks-teks. Tafa'ul wa ta'alu. Apa ta'alu itu? Saling bergantungan. Wal iltiqa, saling ketemu. Dari hal yang berbeda sebenarnya saling ketemu. Wa tadakhul, overlap. At-tadakhul al-lafzi itu overlap. Bahasa Indonesia itu saling tindih. Saling tindih bahasa Indonesianya ya. Iya, hidup NKRI. Oh, di bahasa Inggris. Iya, bahasa overlap. Saling tindih. Yang tidak boleh tindih-tindihan. Saling tadakhul, saling tindih. Lain lagi dalam pembelajaran bahasa tadakhul ya. Itu intervensi bahasa. Misalnya ya kita berbahasa Arab tapi intervensi Indonesia yang masuk. Itu tadakhul, intervensi. Tapi ini tadakhul, saling masuk, saling tindih, overlappingnya lafaz ya, dan maknanya overlapping. Jadi overlap itu saling tindih itu bisa lafziyah, bisa maknawiyah. Baina nasin ma wa nususin ukhra, antara teks yang satu dengan teks yang lainnya saling tindih lafalnya atau maknanya. Sabaqathu, yang mendahulunya. Sebelum kita berbicara, sebelum teks itu diproduksi, itu sebelumnya ada teks-teks lainnya yang sama maknanya, yang saling tindih maknanya atau lafalnya saling tindih. Istafada min hadan nas al-murad dirasatuhu. Kemudian teks yang ada selainnya, yang mendahulunya itu dimanfaatkan untuk dikaji. Al-murad dirasatuhu. Hadan nas al-murad dirasatuhu. Apa kok tidak al-murada dirasatuhu? Ini menunjukkan taknya bukan tak muannats. Bukan tak muannats, sebab mudzakarnya tidak ada, dirosun tidak ada, yang ono darsun. Nah kalau gitu dirosah itu berarti taknya bukan tak muannats, maka boleh hadits dirosah atau hadat dirosah, karena taknya bukan muannats. Kalau tak muannats itu tanda kalau dia muannats. Nah yang mudzakar ya apa? Diros, kaono, berarti taknya ini bukan tak muannats. Tapi kebanyakan ya yang dianggap pelafalannya, kalau muannats ya dianggap muannats. Al-murad dirasatuhu. Jadi pengaruh atau pemanfaatan teks-teks yang lain untuk bahan studi teks yang ingin dipelajari, itulah namanya tanas atau interteks. Nah, mulai tafsir berarti munasabah baina surah atau munasabah al-ayat. Misalnya surah An-Nahl jatuh setelah surat ini, bacanya Quraisy habis loh. Walidzalika arrafa'u Dr. Said Bukhairi
Ya, Said Bukhairi itu banyak buku linguistiknya terjemahan, tapi terjemahan dari bahasa Jerman. Jadi kelihatannya dia ahlinya itu ahli Jerman. Said Bukhairi itu wakil bukunya. Bi'annahu yang dimaksud dengan intertek itu apa? Yuhtasu bitakbir antabaiyatin nas linususin ukhra, yaitu mengungkapkan satu teks yang mengikuti tabaiyatun nas linususin ukhra, yang mengikuti yang dipengaruhi oleh teks yang lain. Ya, teks yang diproduksi itu dipengaruhi oleh teks yang lain, artinya itu ya, interteks. Au tadakhuluha ma'aha, atau saling tindih dengan teks-teks tersebut. Bahwa yatadamman al-alaqat baina nasin ma wa nususin ukhra murtabitatan bi waqa'at fi hududi tajribatin sabiqah sawa'un bi wasatatin am bi ghairi wasat. Yaitu satu teks yatadamman yang mengandung al-alaqat, koneksi ya, teks yang apa ya, yang berhubungan dengan teks-teks yang lain yang saling terikat, murtabitotan. Waqa'at fi hududi tajribatin sabiqah, di mana teks yang diproduksi ini dalam batas-batas pengalaman yang lalu. Jadi ada pengaruh teks-teks pengalaman sebelumnya itu yang mempengaruhi teks yang diproduksi. Biwasato atau biwari wasato, ada perantaranya, pengulangan lafalnya misalnya, atau pengulangan maknanya misalnya, biwasatotin atau biwari wasato. Ada medianya untuk mencampur adukkan itu apa tidak. Fattanas ayyumathila an-nasu amaliyata istibdal min nususin ukhra. Yang dimaksud tanas atau intertek itu apabila satu teks itu merepresentasikan atau menggambarkan proses pergantian atau perubahan dari teks-teks yang lain. Terus ada pengaruh teks yang lain ke dalam teks yang akan dibuat, wis itu intertek. Wa nafhamu min hadhihi ta'arif anna tanas yatahaqqaqu fi nassin indama yatadamman majmu'atan minan nususis sabiqah. Maka definisi ini dapat kita pahami bahwa intertek itu terwujud dalam satu teks yang mengandung kumpulan teks-teks yang dulu atau yang lainnya. Bisarti ayah duta tafa'ul atau ta'aluk fil lafzi, dengan syarat adanya hubungan interaksi dalam lafaz dan maknanya itu ada disinggung. Maknanya juga hampir sama. Baina hadhihi nusus al-mutadakhilah. Ada overlapping, ada koneksitas antara teks-teks yang saling tindih menindih tadi itu. Wa bi ibaratin ukhra huwa yatakawwan min nuqulin mutadammina, dengan kata lain bahwa intertek itu yatakawwanu, terdiri dari kutipan-kutipan mutadammina. Kutipan ini mengandung isyarat wa asda, sinyal-sinyal, tanda-tanda, atau asda, menggema. Asda itu jamak sodan. Sodan itu gema. Asda usaud itu eko, suara yang menggema, asda. Jadi bisa tanda-tanda atau suara-suara yang menggema dari bahasa yang lain. Watakofat adida, dari budaya-budaya. Kalau ini takofat ini berarti dari segi maknanya. Kama huwa indabar,
sebagaimana yang dikemukakan oleh istilahnya Robin Barrett. Ini sudah ada terjemahnya Pak bahasa Indonesia. Ada Candle. Barrett ini Barrett. Itu ahlinya dia itu semiotik. Semiotik. Karena terjemahan regane ya larang karena tebal. Burung tak tuku eman. Pada isinya podo ae. Jadi ahlinya dia Robert ini, apa yang tulisan Robert gitu. Robin nggak salah, Robin apa itu? Itu ahlinya dia semiotika. Kalau semiotika itu termasuk di dalamnya bahasa semiotik. Ini terdapat di 5 As-Sabiq di bukunya Paugren. Ya intinya pengaruh teks yang lain terhadap teks yaitu aja sudah dengan bahasa yang bermacam-macam muter-muter ini. Wa min huna wa kama yaqulu Duraida. Nah, Duraida itu ahlinya Darida, bukan Duraida, Darida. Ya Perancis seperti Ducrot, kalau Ducrot sama Axomber itu argumen kan ini Darida ya semiotika juga. Fannasu la yamliku aban wahidan wala jidran wahidan bal huwa nasakun minal judur. Teks itu tidak mempunyai asal usul bapak yang satu, aban wahidan, wala jidron wahidan, tidak mempunyai akar yang satu, bal huwa nasakun minal judur, tetapi kumpulan dari sistem daripada akar-akar, jadi banyak. Asal mempengaruhi teks yang diproduksi itu aja. Itu namanya tanasub. Fatanas bihadal mafhum yakunu tabi'an lima jumu'atin nususin sabiqah yatafa'alu wa yata'alaku ma'aha bikaifiyatin mukhtalifah. Khasaraha ad-Doktor Muhammad Abdul Muttalib fi namataini asasiyaini. Jadi intertek itu adalah merupakan konsep di mana konsep tersebut mengikuti majmu'atin nusus sabiqah, mengikuti kumpulan dari teks-teks yang telah lalu, di mana teks-teks ini terjadi interaksi, ta'aluk, terjadi saling berhubungan, bikaifiyatin mukhtalifah, dengan cara bermacam-macam. Khasaraha ad-Doktor Muhammad Abdul Muttalib fi namataini asasaini, yang kemudian disimpulkan oleh Dr. Muhammad Abdul Muttalib dalam 2 model. Namat itu model, namatun. Pertama, yaqumu al-afiyah. Apa afiyah itu? Tanpa dipikirkan, pokoknya apa namanya? Irtijalan. Tanpa dikonsep, pokoknya sudah meluncur dengan sendirinya. Apa itu namanya ya? Afiyah, afan, irtijalan. Kalau bahasa Arabnya itu irtijal. Ngomong tanpa dipikir, pokoknya ya sudah ngomong. Itu irtijal. Afiyah. Apa? Sembunyi. Iya. Afwan biasanya. Ja'a afwan biasanya. Wa yatakalam wa kalamuhu ja'a afwan. Terus ngomong tanpa dipikirkan dulu, pokoknya ngomong secara spontan, itu afwan, al-afiyah namanya. Yaqumu al-afiyah wa adamil qasdi. Nah, ini apa? Wa adamil qasdi. Pokoknya meluncur tanpa dikonsep, tanpa mempunyai maksud-maksud tertentu. Itu model yang pertama. Id yatimu tasarruf minal khitab al-ghaib ilal hadir fi ghaibatil wa'yi aw yatimu irtidadun nasil hadir ilal ghaib fi nafsil dzaraf al-dhihni. Id yatimu tasarruf. Apa tasarruf? Tasarruf itu meresap.
Bocor. masuk, ya masuk gitu aja. Tasarrofa, ya tasarrofu. Terserap, gitu, terserap. Yatimu tasarruf, ya, di mana teks-teks yang itu tadi diucapkan secara tanpa konsep sudah, maksud lafaz dan maknanya itu meresap begitu saja. Minal khitabil ghaib, ya. Khitabil ghaib itu berarti minan nasil ghaib. Karena khitab itu sama dengan nas. Ya, dari perkataan yang lain al-ghaib. Itu bukan perkataan setan, ghaib itu bukan perkataan jin. Dunia lain. Ilal khabir, kepada teks yang diproduksi fi ghaibatil wa'i, tanpa sadar. Wa'aya itu sadar. Min fi ghaibatil wa'i, tanpa sadar. Au yatimu irtidadun nas al hadir ilal ghaib fi nafsi dzarf al-dhihni, atau sebaliknya yatimu irtidadun nas, kembalinya nas yang sekarang dikarang itu kembali kepada teks yang lain yang ghaib tadi itu, ya bisa timbal balik lah secara tidak sadar. Fi nafsi dzarf al-dhihni, dzarf itu apa? Dzarf itu zaman dan makan, ya. Dzaraf itu kan zaman makan, ya. Kalau dijamakkan dzuruf itu punya situasi dan kondisi. Bahasa Arabnya itu dzuruf. Hasbat dzuruf itu menurut situasi dan kondisi. Karena dzuruf itu zaman itu situasi, makannya kondisi. Hasba adzaraf adzihni, ya, menurut situasi dan kondisinya otak. Pokoknya langsung gitu aja gitu, tanpa disadari. Itu yang pertama, modelnya. Model intertek yang tanpa disadari. Pokoknya langsung gitu aja. Secara tidak sadar. Asal jeblak. Tsanihima, yang kedua, ya tamidu alal wa'yi wal qasdi. Nah, yang kedua ini yang dimaksud. Bimakna anasira fil khitabil khadir tusiru ila nasin akhir wa takadu tuhaddidu tahdidan kamilan yasilu ila darajati tamsis wa huna tatfu ala sadqi mafahimul mulaqaha wal mutaqafa wasariqatul adabiyah wat tadmin wal mu'aradah. Ini nomor 1 itu qadaya al-hadatsa inda Abdul Qahir al-Jurjani atau Dinahunas Ahmad Afifi lagi. Yang kedua itu didasarkan, ya tamidu ala itu didasarkan kepada kesadaran dan mempunyai maksud tertentu. Yang pertama tadi tidak punya maksud apa-apa, kebetulan sama dengan teks yang lain wis ngono tok. Kalau ini tidak dirancang memang. Bimakna anasiro, bentuknya, bentuk dalam khitab yang dikarang sekarang itu menunjuk kepada nas yang terdahulu yang lain. Watakadu tuhaddidu tahdidan kamilan, dan hampir-hampir memang disengaja dibatasi, ditentukan tahdidan kamilan, betul-betul ditentukan dengan maksud tertentu. Yasilu ila darajati tansis, sampai kepada darajatut tansis. Apa tansis itu? Ini buku tuntunan menulis dalam bahasa Arab itu ada alamatut tansis. Kalau kita mengutip sesuatu itu ada tandanya. Kalau dulu Arab itu, kalau dulu kutipan itu dengan 2 kurung double, ditutup dengan 2 kurung. Tapi buku yang baru sudah pakai apa yang namanya itu? Apa itu jenis? Ini loh, itu loh apa? Koma, tutup koma, apa tanda kutip pakai tanda kutip. Nah, Arab dulu enggak. Itu kalau ada ngambil teks dari yang lain itu dikai 2 kurung double ini sampai ditutup 2 kurung. Kalau yang modern sudah pakai. Tapi hati-hati yang macam buku Arab itu, oh kok itu kok ini. Oh itu kutipan, tanda kutipan dahulu.
Kemudian diperbarui, nek buku di King Saud itu sekitar tahun 99 atau tahun 2000-an baru dirubah. Dulu sebelum tahun ini masih dirubah huruf. Itu tansis, alamat itu tansis apa? Ngutip, kutipan ya, kutipan. Iya. Iya. Ila darajat tansis sampai kepada seakan-akan kutipan. Iktibas itu. Ya iktibas itu istilah lama, istilah iktibas balaghah itu istilah balaghah sebetulnya iktibas itu. Ya. Iktibas. Di bukunya Ahmad Salafi ya iktibas. Kemudian buku yang baru Alamatut Tansis itu alhamdulillah. Wahuna tatfu ala sadqi mafahimul mulaqaqah wal muthaqafah. Wahuna tatfu, apa tatfu itu? Tofayatfu, kalau kita buat kerupuk atau apa namanya yang putih yang putih enteng loh, gawe apa namanya gabus itu. Kalau kita taruh di air ngambang, itu bahasa Arabnya yatfu. Tofayatfu itu ngambang. Tofayatfu. Nah, kalau tofia itu nak sampai mancing, kemudian senarnya sinaro namanya. Ini palsanya namanya ut, kemudian ada sinaro, kemudian ada sis itu ininya apa namanya? Asisu itu yang lancip itu asisu ya. Kemudian di situ ada tofia itu supaya dia ngambang, itu tofia namanya. Itu apa tuh? Ini apa itu? Gabus itu. Apa ya bahasa mancing ya? Pancing itu. Senare cekak. Cekak mlebu kabeh itu. Ya itu bahasa Arabnya tofia. Yang ngambang. Wahuna tatfu ala sadqi. Ya. Jadi kutipan-kutipan tadi itu ngambang di atas permukaan, di atas teks yang lain. Oh, yang ngambang itu apa? Bukan teksnya. Yang ngambang itu adalah ini failnya. Mafahimul mulaqaqah wal muthaqafah. Mafahim itu konsep, mulaqaqah itu apa? Ayo. Nah, ini kalau ada ini pohon ini kemudian digabungkan dengan ini stek. Nah, stek. Mulaqaqah, talqih namanya. Talqih itu bisa vaksin atau stek. Menstek bahasa Arabnya itu talqih. Manusia pun juga bisa itu talqih. Nyangkok. Ya itu talqih. Mulaqaqah. Jadi mulaqaqah itu dicangkokno, dikumpulno antara jenis yang lain dengan jenis yang lain. Ya. Mulaqaqah cangkok. Jadi intertek itu cangkokan. Nyangkok. Pohon sampai nongko, waduh. Tapi sekarang banyak ini. Satu pohon bisa 3 buah. Ya itu cangkokan ya, Pak. Itu intertek itu. Kayak intertek pun cangkok. Kalau intertek itu yang dicangkok bahasa mulaqaqah wal muthaqafah. Muthaqafah itu dari kata-kata thaqafah. Apa? Antar budaya. Interculture. Bahasa kayak koyo anu interculture. Oh, kok padahal. Ya jadi intertek itu campuran, cangkokan, setekan. Beda murni. Iya. Wasarikot al adabiyah. Nah, sarikot al adabiyah. Apa sarikot al adabiyah itu? Ya istilahnya ono, istilah apa? Plagiat sastra, plagiat. Sarikot al adabiyah. Colongan. Itu bahasa Arabnya plagiat itu. Sarikot al adabiyah.
Kajian. Saya punya buku ini bahas itu Syarikat Al-Adabiyah itu. Apa itu? Tadmin. Tadmin itu memasukkan sesuatu sehingga menjadi berisi, yaitu tadi tadmin. Tadmin itu mencakup, memuat sesuatu. Tadmin ya tadoman, berisi, mengandung. Menghamil. At-tadmin atau al-mu'arabah atau yang menentang, ya, mengantar yang al-mu'arabah. Kanteran itu juga merupakan intertek karena dia ditujukan kepada teks yang lain juga, wal mu'arad. Jadi bisa mencakup, memasukkan sesuatu kepada teks ini atau melawan teks yang lain. Itu bisa. Itulah intertek. Intertek. Yang banyak itu hadis dengan Al-Qur'an kira-kira. Ya bukan sih apa? Hadis yang levelnya itu intertek dengan Al-Qur'an itu apa ya, Bu? Atau Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat yang satu dengan ayat Aqimus sholat sama shollu kama ra'aitum itu juga. Itu bisa intertek itu bisa intertek. Maknanya sama. Kalau itu sama Odin dengan tidak malam. Ya itu sudah pokoknya campuran Ada sesuatu. Contohnya sekarang novel yang dikarang oleh apa yang namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk Angka, itu dia kan ada kandungan dari Magdalena, Majedulin. Ya, Majedulin. Di bawah pohon apa ya? Pohon naungan, Pak. Ya, ada di bawah. Ya, itu juga ya itu novelnya siapa itu? Hamka, itu intertek dengan ini. Berarti novelnya Hamka di bawah itu bisa dikatakan sebagai teks, itu semuanya buku dari pertama sampai akhir itu sebagai teks. Karena salah satu unsurnya adalah tanas. Nah, apa yang lainnya nanti? 7 hal itu harus masuk. Nah, sabeku wal habekunya sudah ada. Maksudnya Hamka nulis itu apa? Ada. Kemudian interteknya wis ono, al-qasdunya sudah ada. Terus asabeku, kata-kata dan sebagainya, ada asabekunya, ada al-habekunya, surat menyuratnya. Saya itu membaca buku tidak pernah tamat, kecuali Magdalena itu tamat, Majedulin itu tamat. Ya, sama buku karangan Ali Ahmad Bakhtir. Ali Ahmad Bakhtir itu orang Ampel, sekarang itu ngarang apa namanya, novel juga diterbitkan di Mesir itu yang berjudul Wa Islama, itu juga habis saya. Kemudian sampai Kak tamat pada dididik untuk dikonstruksi dulu. Iya, dikonstruksi dulu, dibangun sendiri, dihubung-hubungan sendiri. Wala alla hadza yudzakiruna bima yutliku alil balagiyun al-iktibas. Sama dengan al-iktibas. Jadi tanas itu al-iktibas itu. Wala alla barangkali hal ini mengingatkan kita apa yang dinamakan oleh orang ahli balaghah sebagai al-iktibas, kutipan. Bahwa ayat manun nathru awin nazmu say'an minal Qur'an awil hadits min ghairi ifadah anahu minhuma. Yang dinamakan iktibas itu apabila mengandung satu prosa atau nadom syair yang berisi sesuatu daripada Al-Qur'an dan hadits. Min ghairi ifadah anahu minhuma, tanpa mengetahui bahwa itu dari Quran atau dari hadits.
Ya. Tapi kalau iktibas itu di dalam balaghah terbatas Quran dan hadis saja. Tanpa menyebut qala Allah Ta'ala loh ya. Tanpa menyebut qala Rasulullah. Nak nyebut qala Rasulullah bukan iktibas lagi. Jadi iktibas seakan-akan kalamul mutakallim tapi itu dari Al-Qur'an. Itu boleh pas, boleh dirubah. Yang di balaghah, iktibas itu boleh. Boleh dirubah, kata-katanya boleh. Oh itu diundang jam 10. Udah kan jam 10. Iya. Allahumma hdina siratal mustaqim. Iki entek terus sih. Ya iktibas ya. Tapi tanpa disebut kalau ini dari Al-Qur'an. Kalau ini bebas, apa namanya, intertek itu bebas, tidak harus dari Quran dan hadis. Tapi kalau balaghah harus yang diiktibas itu Quran hadis, tanpa menyebut bahwa itu qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah. Pak Mariadi itu banyak iktibasnya. Jadi iktibas. Nyopos kalau sana kalau sini. Falam yakun illa kalam khil basor au huwa aqrabu hatta ansada wa aghroba. Contohnya misalnya dalam prosa, falam yakun illa kalam khil basor. Tidak terjadi kecuali sekelebat saja. Itu apa no Al-Qur'an itu? Ono enggak? Kalam khil basor. Ono ya kalam khil basor. Ya ini seakan ini, tapi tanpa menyebutkan kalau itu kalau Ta'ala. Wa aqrabu. Satu ayat ini. Kata ansada wa aghroba. Aghroba wa aroba ini wa aghroba. Ini yang ucapan penyairnya sendiri. In kunta azmata ala hajrina min ghairi ma jaroma fa sabrun jamil. Nah, ini sabrun jamil ini iktibas ini. Sabrun jamil. Wa in tabaddalta bina ghairona fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iki ya hadits ini ya. Quran. Ini iktibas. Tapi ini iktibas. Nah, ini kalau apa namanya tanas itu tidak mesti dari Quran hadis. Banyak apa saja. Kalau iktibas dalam balaghah karena dia diwarnai dari studi keislaman, maka harus yang namanya iktibas itu harus dari Quran dari hadis. Tanpa menyebutkan qaulullah Ta'ala atau qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Wairo anna ulama an-nas tawassau fi mafhumit tanas waja'alu samilan li idkhali nususin mukhtalifah fin nassil hadits. Cuma ulama an-nas itu diperluas dari iktibas ini untuk tanas, yaitu mereka jadikan mencakup semua nusus mukhtalifah yang macam-macam. Tidak mesti harus Al-Quran dari hadis. Nah, iktibas harus. Balaghah itu harus Quran hadis. Sebab definisinya begitu Quran hadis. Tanpa menyebut qala Allah Ta'ala. Tapi kalau ditanas dari teks mana saja. Wallahu a'lam. Itu yang kedua ya, tanas itu. Yang ketiga al-maqamiyah dan sebagainya. Nanti kalau sudah komplit 7 kita ke depan. Kita pelajari apa nahwul jumlah, apa bedanya dengan nahwun nas. Apakah nahwul jumlah itu perlu ditinggalkan? Oh, enggak, karena syaratnya nahwun nas itu ya nahwul jumlah dulu misalnya. Syariatnya dulu. Ya, nanti kita pelajari. Ini kan kita mulai dari apa namanya? Dari yang umum dulu. Supaya tahu petanya, baru nanti perinciannya itu. Ini baru 2. Kita lanjutkan besok insya Allah.